FIFA Series di Indonesia memicu gejolak sunyi. Benarkah Presiden AFC merasa tersingkir dari panggung Asia? Terdengar kabar dari media Timur Tengah bahwa FIFA Series bisa mengganggu jadwal besar AFC. Dan Presiden AFC merasa terganggu Indonesia jadi tuan rumah tapi mereka tak bisa bergerak. Karena naungan FIFA Series langsung di tangan Presiden FIFA Pusat. Marcelino Ferdinand tiba-tiba dicoret dari skuad ajang SEA Games. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Sumarji menegaskan Marcelino Ferdinand dengan berat hari harus dicoret dari skuad U23. Ada apakah dengan Marcelino? Simak kabar selengkapnya yang bikin kita merasa terenyuh mendengarnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. FIFA Series di Indonesia memicu gejolak sunyi. Benarkah Presiden AFC merasa tersingkir dari panggung Asia? Terdengar kabar dari media Timur Tengah bahwa FIFA Series bisa mengganggu jadwal besar AFC. Dan Presiden AFC merasa terganggu Indonesia jadi tuan rumah tapi mereka tak bisa bergerak. Karena naungan FIFA Series langsung di tangan Presiden FIFA Pusat. Rumor panas kembali mengemuka di jagat sepak bola Asia setelah kabar beredar bahwa Presiden AFC dikabarkan tidak senang dengan keputusan FIFA menggelar FIFA Series di Indonesia. Meski tidak pernah ada pernyataan resmi yang mendukung klaim tersebut, isu ini terlanjur menjadi perbincangan luas, mengundang spekulasi berbagai pihak mengenai adanya ketegangan halus antara AFC dan FIFA. Dalam wacana publik muncul interpretasi bahwa AFC merasa posisinya terdesak, terlebih ketika Indonesia dinilai sedang berada dalam fase kebangkitan yang bisa mengubah peta persaingan Asia. Isu yang bergulir ini semakin menguat setelah muncul kabar bahwa Presiden FIFA, Gianni Infantino, telah mengetuk palu terkait pelaksanaan FIFA Series di Indonesia. Keputusan itu digambarkan sebagai bentuk kepercayaan penuh FIFA terhadap potensi besar Indonesia, sekaligus mempertegas otoritas tertinggi FIFA dalam pengambilan keputusan. Di mata publik, langkah Infantino terlihat begitu tegas sehingga memunculkan anggapan bahwa semua pihak termasuk konfederasi seperti AFC harus mengikuti keputusan FIFA tanpa ruang negosiasi. Perkembangan pesat sepak bola Indonesia beberapa tahun terakhir menjadi faktor penting yang membuat kabar ini semakin menarik. Indonesia kini berada dalam fase transformasi yang tidak hanya terlihat dari performa tim nasional, tetapi juga dari pembenahan infrastruktur, meningkatnya profesionalisme kompetisi domestik, dan kemampuan Indonesia menggelar ajang internasional dengan sukses. Semua ini menjadikan Indonesia magnet baru dalam bisnis sepak bola global. Atmosfer stadion yang selalu penuh sesak, antusiasme supporter yang meledak, serta daya tarik komersial yang tinggi membuat Indonesia menjadi pasar strategis bagi berbagai entitas sepak bola dunia. Dalam konteks inilah FIFA Series di Indonesia dianggap memiliki dampak sangat besar, bukan saja bagi Indonesia, tetapi juga bagi dinamika sepak bola Asia. Rumor mengenai ketidaksenangan Presiden AFC muncul dari kekhawatiran bahwa FIFA Series dapat mengubah hierarki kompetisi dan program di Asia. Ada anggapan bahwa jika FIFA Series sukses besar di Indonesia, posisi agenda-agenda AFC dapat terpinggirkan. Publik mempersepsikan bahwa dominasi negara-negara Asia Timur yang selama ini berada di puncak dapat terancam oleh kebangkitan cepat Indonesia. Meskipun gambaran ini masih spekulatif, narasi ini berkembang karena banyak pihak melihat perubahan signifikan dalam sepak bola nasional. Namun sejumlah pengamat menilai bahwa narasi ketegangan ini lebih banyak berasal dari interpretasi publik dibandingkan fakta nyata. Dalam struktur sepak bola internasional modern, kompetisi dan agenda antar lembaga justru cenderung saling melengkapi. Apabila Indonesia berkembang menjadi kekuatan regional, AFC pun mendapatkan keuntungan karena reputasi konfederasi meningkat di mata dunia.
Apalagi Asia selama bertahun-tahun berupaya mengejar ketertinggalan dari Eropa dan Amerika Selatan, sehingga kemunculan kekuatan baru seharusnya menjadi kabar positif. Meski demikian, persepsi mengenai pertarungan kepentingan antara FIFA dan AFC terlanjur hidup. Narasi semua harus tunduk pada FIFA yang ramai dibicarakan publik menambah bumbu dalam cerita ini, meskipun narasi tersebut berasal dari opini dan bukan pernyataan langsung siapapun. Keputusan FIFA dianggap final, tegas, dan tidak bisa diganggu-gugat, sehingga rumor mengenai ketidaksenangan AFC mudah berkembang. Di sisi lain, alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series sebenarnya dapat dipahami dari berbagai sudut. Indonesia memiliki basis supporter terbesar di Asia, bahkan termasuk terbesar di dunia. Pertumbuhan pasarnya juga signifikan, menjadikannya target ideal bagi sponsor, broadcaster, dan mitra global lainnya. Selain itu, transformasi sepak bola Indonesia yang didukung pemerintah menjadi sinyal kuat bahwa negara ini siap menjadi pusat pertumbuhan sepak bola Asia dalam jangka panjang. Keputusan FIFA membawa FIFA Series ke Indonesia dapat dilihat sebagai strategi untuk memperluas pengaruh global FIFA sekaligus memperkuat hubungan dengan pasar yang sedang berkembang pesat. Indonesia tidak hanya menawarkan penonton dalam jumlah besar, tetapi juga potensi komersial yang mampu menggerakkan roda industri dalam skala luas. Dari kacamata FIFA, Indonesia adalah investasi masa depan. Di tengah spekulasi ini, pertanyaan yang terus menggelitik publik adalah apakah FIFA Series benar-benar mengancam kepentingan AFC? Jika ditinjau secara netral, kebangkitan Indonesia justru membuka peluang besar bagi Konfederasi Asia. Negara anggota yang tumbuh pesat bisa meningkatkan level kompetisi dan memperkuat posisi Asia di kancah internasional. Justru dengan hadirnya lebih banyak negara kuat, AFC dapat menunjukkan kontribusi lebih besar dalam pengembangan sepak bola global. Walaupun demikian, rumor tetaplah rumor. Tanpa klarifikasi resmi, isu yang beredar bisa terus berkembang mengikuti imajinasi publik dan dinamika media sosial. Di tengah euforia kebangkitan Indonesia, rumor semacam ini mudah mengisi ruang kosong informasi. Publik pun semakin yakin bahwa Indonesia kini berada pada fase yang membuat negara-negara tetangga mulai merasa waspada. Terlepas dari benar atau tidaknya kabar mengenai ketidaksenangan Presiden AFC, satu hal yang tak terbantahkan adalah bahwa FIFA Series di Indonesia menandai babak baru dalam sejarah sepak bola nasional. Indonesia mendapatkan kesempatan besar untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah dan sebagai kekuatan baru. Keputusan FIFA menjadi validasi bahwa Indonesia bukan lagi negara pinggiran dalam peta sepak bola internasional. Kini mata dunia mulai semakin tertuju ke Indonesia. Pertanyaan besarnya tinggal satu, seberapa jauh Indonesia akan melangkah? Apakah kebangkitan ini benar-benar akan menggeser peta kekuatan Asia? Atau justru rumor-rumor ini hanya menjadi bagian dari dinamika yang muncul ketika sebuah negara bangkit terlalu cepat? Yang pasti, Indonesia berada di persimpangan penting menuju masa depan sepak bola yang lebih besar, dan FIFA Series menjadi salah satu titik awal paling menentukan dalam perjalanan itu. Video ini hanya ilustrasi, harapan kami FIFA Series berlangsung dengan aman. Marcelino Ferdinand tiba-tiba dicoret dari skuad ajang SEA Games. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Sumarji menegaskan Marcelino Ferdinand dengan berat hari harus dicoret dari skuad U23. Ada apakah dengan Marcelino? Simak kabar selengkapnya yang bikin kita merasa terenyuh mendengarnya. Kabar mengejutkan datang dari skuad timnas Indonesia U23 jelang perhelatan SEA Games. Gelandang muda andalan Marcelino Ferdinand tiba-tiba dipastikan tidak dapat ikut serta setelah mengalami cedera hamstring yang terjadi saat sesi latihan intensif.
Keputusan pahit ini diumumkan tidak lama setelah ia menjalani pemeriksaan medis yang menunjukkan kondisi cederanya mustahil pulih dalam waktu singkat. Kabar ini sontak memantik perhatian publik, terlebih karena Marcelino digadang-gadang sebagai salah satu motor permainan yang diharapkan dapat membawa Indonesia tampil mendominasi di ajang tersebut. Harapan besar yang sudah terbangun justru terhempas dalam hitungan jam. Manajer tim Pak Sumarji memastikan bahwa Marcelino resmi dicoret dari daftar pemain yang dibawa ke SEA Games. Keputusan itu disebut tidak bisa dihindari mengingat kondisi sang pemain yang belum memungkinkan tampil optimal. Sumarji menegaskan bahwa pemilihan pemain bukan hanya soal nama besar, tetapi juga kesiapan fisik, karena setiap pertandingan SEA Games sangat padat dan menguras tenaga. Bagi Marcelino sendiri, situasi ini bukan sekadar kabar buruk melainkan pukulan emosional. Dalam pernyataannya, ia mengaku sangat sedih harus melepaskan kesempatan besar tersebut. "Saya sangat sedih karena saya berharap ini comeback saya untuk timnas Indonesia," ucapnya dengan nada berat. Tapi apa mau dikata, cedera adalah hantu setiap atlet sepak bola. Ucapan itu menggambarkan betapa besar ambisi Marcelino untuk kembali berseragam merah putih setelah sebelumnya absen dalam beberapa agenda penting tim nasional. Cedera hamstring yang ia alami benar-benar datang di waktu yang tidak ideal, merusak momentum yang telah ia persiapkan dengan penuh dedikasi. Menurut laporan internal, cedera hamstring Marcelino terjadi secara tiba-tiba. Saat melakukan sprint dalam sesi latihan intensitas tinggi, ia berhenti mendadak sambil memegang bagian belakang pahannya. Tim medis langsung memberikan penanganan awal, namun hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan adanya tarikan otot yang cukup signifikan. Cedera jenis ini umumnya membutuhkan waktu pemulihan yang tidak sebentar, bahkan yang paling ringan saja dapat memakan waktu hingga beberapa minggu. SEA Games yang jadwal pertandingannya ketat dan menuntut fisik prima jelas bukan tempat bagi pemain yang baru pulih dari cedera. Risiko memperparah kondisi bisa jauh lebih besar jika dipaksakan. Pak Sumarji menekankan bahwa kesehatan pemain tetap menjadi prioritas utama, meskipun secara kualitas Marcelino sangat dibutuhkan. Di sisi lain, hilangnya Marcelino dari skuad tentu meninggalkan lubang besar yang harus segera diisi. Pelatih harus berpikir cepat untuk mencari alternatif pemain yang mampu menjalankan peran sebagai pengatur tempo sekaligus pemberi kreativitas di lini tengah. Hingga kini belum ada nama yang secara resmi diumumkan sebagai pengganti, namun berbagai spekulasi sudah bermunculan di kalangan penggemar sepak bola. Kekecewaan supporter pun tidak bisa dihindari. Banyak yang menyayangkan momen ini mengingat Marcelino selama ini dikenal sebagai pemain muda berbakat yang memberikan dimensi berbeda bagi permainan timnas Indonesia. Ketidakhadirannya bisa menjadi kehilangan besar mengingat dirinya merupakan pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan lewat visi permainan, umpan terukur, hingga keberaniannya menembus garis pertahanan lawan. Meski demikian, publik tampaknya memahami situasi yang terjadi. Cedera memang menjadi momok besar bagi atlet manapun. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan cedera datang dan seringkali justru muncul pada momen-momen terpenting dalam karier seorang pemain. Marcelino pun menerima kenyataan itu dengan lapang dada, meskipun jelas berat baginya. Beberapa rekan setim serta penggemar juga memberikan dukungan moral kepada sang gelandang muda. Harapannya ia dapat pulih dengan baik dan kembali tampil lebih kuat setelah masa pemulihan. Tidak sedikit yang percaya bahwa Marcelino masih memiliki karier panjang di depan dan ketidakhadirannya di SEA Games mungkin justru menjadi momentum untuknya beristirahat dan kembali dengan kondisi yang lebih prima. Dalam dunia sepak bola, cedera memang bagian dari perjalanan. Setiap pemain besar pernah melewati fase sulit seperti ini. Dan bagi Marcelino, SEA Games mungkin bukan panggungnya untuk comeback kali ini, namun bukan berarti mimpinya untuk kembali bersinar bersama timnas Indonesia telah padam.
Kini perhatian publik beralih pada bagaimana Timnas Indonesia menyusun ulang strategi tanpa salah satu pemain terbaiknya. Mampukah skuad Garuda Muda tetap tampil solid? Ataukah absennya Marcelino akan menjadi tantangan terbesar bagi tim? Yang jelas, langkah Indonesia di SEA Games tetap harus berjalan. Dan bagi Marcelino Ferdinand, perjalanan panjangnya bersama Timnas Indonesia masih jauh dari kata selesai. Cedera ini hanyalah jeda sementara, bukan akhir. Dengan determinasi yang ia miliki, publik percaya ia akan kembali lebih matang, lebih kuat, dan lebih siap menjadi tumpuan bangsa. Alhamdulillah, Nova Arianto bawa kabar baik jelang Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 siap guncang Piala Dunia meski satu grup dengan Brasil. Kami tidak takut siapapun lawan kami, justru kami termotivasi lawan bagus, kami akan bermain lebih bagus lagi, disiplin dan chemistry akan membawa dampak baik buat tim. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, membawa kabar baik jelang bergulirnya Piala Dunia U17. Ia memastikan bahwa skuad muda Garuda sudah dalam kondisi terbaik dan siap menghadapi tantangan besar di ajang bergengsi dunia tersebut. Skuad kami sudah siap untuk Piala Dunia. Apapun yang terjadi, kami akan berjuang sekuat tenaga untuk Merah Putih. Mohon dukungan dari seluruh bangsa Indonesia untuk anak-anak muda generasi emas ini, ujar Nova dalam pernyataannya kepada media. Indonesia tergabung di grup berat bersama Brasil, Zambia, dan Honduras. Meski banyak pihak menyebutnya sebagai grup neraka, Nova menegaskan timnya tidak gentar. Baginya menghadapi tim besar justru menjadi motivasi tambahan untuk menunjukkan potensi terbaik Garuda Muda di kancah internasional. Kami tahu siapa yang akan kami hadapi dan kami sangat menghormati mereka. Tapi kami juga percaya bahwa kami punya sesuatu yang spesial, semangat pantang menyerah, disiplin, dan kebersamaan, katanya penuh optimisme. Dalam beberapa minggu terakhir, Timnas U17 menjalani persiapan intensif. Sesi latihan difokuskan pada peningkatan kondisi fisik, taktik bertahan dan menyerang, serta simulasi pertandingan dengan intensitas tinggi. Nova Arianto juga menekankan pentingnya membangun mental bertanding anak asuhnya agar tidak gugup menghadapi atmosfer besar Piala Dunia. Latihan bukan sekadar mengasah kemampuan teknis, tapi juga mental. Kami ingin anak-anak ini memiliki keyakinan bahwa mereka bisa bersaing dengan siapapun di dunia, jelas mantan bek tangguh itu. Bagi para pemain muda Indonesia, tampil di Piala Dunia U17 bukan hanya sebuah pertandingan, melainkan kesempatan untuk menulis sejarah. Mereka tidak sekadar mewakili klub atau daerah asal, tetapi membawa harapan seluruh rakyat Indonesia. Nova Arianto sendiri dikenal sebagai pelatih yang disiplin namun dekat dengan pemain. Ia menanamkan filosofi bahwa sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, melainkan tentang kerja keras, karakter, dan rasa bangga membela negara. Kami ingin menanamkan mental bahwa tidak ada yang mustahil di sepak bola. Selama kami bekerja keras, berani, dan saling percaya, kami bisa menaklukkan siapapun, tegasnya. Piala Dunia U17 menjadi ajang penting bagi sepak bola Indonesia untuk menunjukkan hasil pembinaan usia muda yang semakin membaik. Beberapa nama baru mulai mencuri perhatian dalam laga uji coba terakhir, memperlihatkan bakat luar biasa dari generasi baru Garuda Muda. Tidak ada pemain bintang di tim ini. Yang ada hanyalah tim yang bekerja keras bersama-sama. Setiap pemain punya peran penting dan kesempatan yang sama untuk tampil, kata Nova. Menjelang laga perdana, Nova mengirimkan pesan khusus kepada masyarakat Indonesia agar terus memberikan dukungan. Kami butuh doa dan dukungan dari seluruh bangsa. Dukunglah setiap langkah kami.
Anak-anak muda ini berjuang bukan hanya untuk kemenangan, tapi untuk mengibarkan bendera merah putih setinggi mungkin. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian, ujarnya menyentuh. Pesan tersebut langsung mendapat sambutan luas dari publik. Tagar hashtag dukung Garuda Muda dan hashtag generasi emas Indonesia ramai di media sosial. Dukungan datang dari seluruh penjuru negeri, mulai dari pelajar, komunitas supporter, hingga tokoh-tokoh nasional yang bangga dengan semangat juang para pemain muda. Masyarakat berharap tim muda ini mampu memberi kejutan di ajang yang mempertemukan talenta-talenta terbaik dunia tersebut. Meskipun lawan yang dihadapi adalah tim dengan sejarah panjang seperti Brasil, semangat pantang menyerah menjadi modal utama Garuda Muda untuk bertarung dengan penuh percaya diri. Nova menegaskan kemenangan bukan hanya diukur dari skor akhir, tetapi dari bagaimana para pemain menunjukkan karakter dan dedikasi di lapangan. Kami ingin masyarakat melihat bahwa sepak bola Indonesia punya masa depan cerah. Inilah generasi emas kita. Mereka pantas mendapat dukungan, bukan tekanan, ujarnya. Kini seluruh mata tertuju pada laga perdana Timnas U17 Indonesia. Dari ruang ganti hingga tribun stadion, dari layar televisi hingga warung kopi di pelosok desa, seluruh rakyat bersatu mengirim doa dan semangat untuk Garuda Muda. Garuda Muda, jangan takut. Kami bersamamu. Seru Nova menutup pernyataannya. Apapun hasilnya nanti, perjuangan mereka adalah bentuk cinta terbesar kepada Indonesia. Ketika merah putih berkibar di panggung dunia, seluruh rakyat akan berdiri tegak bangga, terharu, dan percaya bahwa masa depan sepak bola Indonesia sedang tumbuh bersama generasi muda ini. Hashtag dukung Garuda Muda, hashtag generasi emas Indonesia, hashtag Piala Dunia U17, hashtag Nova Arianto, hashtag Indonesia Bangkit. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib mendatangkan Bukayo Saka dari Arsenal. Manchester City dikenal sebagai klub yang selalu haus akan pemain terbaik. Kali ini, sosok yang dinilai paling pantas masuk radar The Citizens adalah Bukayo Saka, winger muda Arsenal yang sedang berada di puncak performa. Dengan statistik gemilang lebih dari 55 gol dan 45 assist dalam 200 laga, Saka telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain paling konsisten di Premier League. Kecepatan 31,5 km atau jam, kreativitas tinggi, dan kemampuan bermain di kedua sayap membuatnya cocok dengan gaya permainan Pep Guardiola yang dinamis dan menuntut pressing agresif. Bayangkan trio mematikan Foden, Doku, Saka di lini depan City, bukankah itu kombinasi yang menakutkan? Selain usia muda dan etos kerja luar biasa, kehadiran Saka juga akan memperlemah rival langsung mereka, Arsenal. Tantangannya tentu berat, kontrak panjang, harga di atas 120 juta, dan loyalitas Saka terhadap The Gunners, namun peluang emas seperti ini jarang datang dua kali. Bagaimana menurut kamu, apakah City harus berani merebut Bukayo Saka dari Arsenal? Atau sebaiknya Pep fokus pada pengembangan pemain muda yang sudah ada? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Top Marco Top. Guardiola optimistis Manchester City segera kembali ke performa terbaik. Pep Guardiola menunjukkan keyakinan penuh bahwa Manchester City akan segera kembali ke performa terbaiknya setelah melewati periode sulit di Premier League. Meski hasil belum maksimal, sang pelatih menegaskan bahwa timnya tetap memiliki mentalitas juara dan semangat untuk bangkit. Dalam konferensi pers, Guardiola menyebut permainan City sebenarnya sudah baik, hanya kurang efisien di depan gawang. Kami bermain dengan intensitas tinggi dan kontrol bagus, tapi terkadang hasil tidak berpihak. Yang penting, para pemain tetap percaya pada proses, ujarnya tenang. Padatnya jadwal dan absennya pemain kunci, seperti De Bruyne dan Haaland disebut memengaruhi ritme tim. Namun, keduanya kini telah kembali berlatih penuh, pertanda City siap tancap gas lagi. Guardiola juga menegaskan bahwa tekanan dari Arsenal dan Liverpool tidak akan membuat timnya goyah.
Dengan jadwal yang relatif ringan ke depan, City punya peluang besar memperbaiki posisi di klasemen. Ketika Manchester City menemukan ritmenya, sulit bagi siapapun untuk menghentikan kami, tegas Pep. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah City akan segera bangkit dan kembali menakutkan seperti biasanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Cetak gol cepat atau hancur? Resep wajib Manchester United untuk taklukkan Nottingham Forest. Laga di The City Ground bakal jadi ujian penting bagi Manchester United. Kemenangan keempat beruntun bukan hanya target, tapi juga pembuktian bahwa tren positif mereka bukan kebetulan. Namun, misi ini tak akan mudah. Nottingham Forest kini bangkit dengan semangat baru di bawah arahan Sean Dyche dan dukungan penuh publik. Tuan rumah siap jadi tekanan berat. Karena itu, tim asuhan Ruben Amorim wajib tampil garang sejak menit pertama. Menurut analisis jurnalis Man Sport Jake Flintham, kunci kebangkitan United sederhana, cetak gol cepat. Pola itu terbukti efektif dalam 3 laga terakhir. United unggul di menit ke-8 melawan Sunderland dan bahkan mencetak gol hanya 60 detik setelah kick-off di Anfield. Gol cepat memberi kepercayaan diri yang selama ini kurang dimiliki United, tulis Flintham. Ia menegaskan jika setan merah bisa menembus pertahanan Forest lebih awal, jalannya laga bisa berubah total. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah Manchester United bisa kembali mencetak gol cepat dan memperpanjang rekor kemenangan mereka? Tulis prediksimu di kolom komentar. Arne Slot tegas, kematian Jota tak boleh jadi alasan hasil buruk Liverpool. Apa pendapat Anda? Kematian mendadak Diogo Jota jelang musim 2025/2026 masih meninggalkan luka mendalam bagi Liverpool. 6 bulan berlalu, banyak pemain The Reds masih berduka, termasuk Andy Roberts yang mengaku sulit melupakan sahabatnya itu. Ia mengenang obrolan mereka tentang Piala Dunia, sebuah mimpi yang selalu mereka bahas bersama. Pernyataan Roberts kemudian memicu spekulasi bahwa kepergian Jota menjadi salah satu penyebab menurunnya performa Liverpool musim ini. Namun Arne Slot menegaskan bahwa tim tidak boleh menjadikan tragedi tersebut sebagai alasan buruknya hasil-hasil Liverpool. Baik bagi kami untuk selalu mengingatnya karena dia pribadi dan pemain yang luar biasa. Tapi saya tidak akan pernah menggunakan itu sebagai alasan, tegas Slot. Ia mengakui skuad merindukan Jota, namun menolak mengaitkan duka tersebut dengan performa tim. Menurut Anda, apakah Liverpool memang masih terpukul secara emosional atau masalah performa mereka lebih berasal dari faktor lain? Berikut versi artikel yang lebih menarik, mengalir, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik tanpa mengubah arti dan isi, serta ditutup dengan ajakan komentar. Panjang disesuaikan mendekati 1000 karakter. Melihat Arsenal melesat musim ini, Pep Guardiola sempat cemas City sulit mengejar, tapi kini The Citizens sudah di jalurnya. Apa pendapat Anda? Pep Guardiola mengakui bahwa performa Arsenal musim ini sempat membuatnya cemas. Manajer Manchester City itu bahkan menyebut meriam London mungkin menjadi mustahil untuk dikejar karena start impresif mereka. City kini berada di posisi kedua, tertinggal 4 poin dari Arsenal setelah 11 laga, dengan Arsenal baru sekali kalah dan memiliki pertahanan terbaik liga. Meski begitu, Guardiola menegaskan bahwa musim yang sesungguhnya baru dimulai setelah jeda internasional berakhir. City kembali menemukan ritme permainan, memenangkan 4 laga terakhir di semua kompetisi termasuk kemenangan 3-0 atas Liverpool. Haaland juga sedang dalam performa fenomenal dengan 32 gol dari 20 penampilan musim ini dan kini memburu rekor 100 gol Liga Primer lebih cepat dari Alan Shearer. Menurut Anda, mampukah City benar-benar mengejar Arsenal hingga akhir musim? Cerita André Santos senang cetak gol pertama untuk Chelsea, namun kritik performa tim. Akhirnya, André Santos mencatat momen spesialnya bersama Chelsea.
Gelandang muda asal Brasil itu sukses mencetak gol pertama untuk The Blues dalam kemenangan 4-3 atas Wolverhampton Wanderers di ajang Carabao Cup. Gol indahnya dari tepi kotak penalti membuka pesta gol di Molineux. Namun di balik senyum lebar Santos, terselip nada tegas. Ia mengaku bahagia atas gol perdananya, bahkan menyebutnya sebagai mimpi masa kecil yang jadi kenyataan, tetapi juga tak ragu mengkritik performa tim. Babak pertama sempurna, tapi babak kedua mengecewakan. Kami tak boleh mengulanginya, ujar pemain 21 tahun itu dengan nada serius. Santos juga menyoroti pentingnya menjaga intensitas jelang laga kontra Tottenham Hotspur. Di luar lapangan, ia berperan membantu kompatriotnya, Estevao Willian, beradaptasi di Inggris dan memuji bakat luar biasa rekan senegaranya itu. Kini, setelah gol impiannya tercipta, Andre Santos tak sekadar ingin jadi pencetak gol, ia ingin jadi pemimpin muda di ruang ganti Chelsea.